Ya, Densus 88 dan kepolisian menggerebek sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Seperti yang Anda lihat tadi, rumah kontrakan itu juga ditempati karyawan sebuah BUMN yang diduga terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS. Dan dalam penggerebekan, polisi serta Densus 88 mengamankan sejumlah senjata dan amunisi yang kalau bisa dikatakan cukup banyak dan mengejutkan karena senjata dengan amunisi tersebut sangat besar dan mematikan. Kita akan bahas lebih dalam malam ini bersama dengan Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid dan pengamat teroris Islah Bahrawi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik, Pak Ahmad Nur Wahid, ini menurut Anda ini penangkapan yang kali ini boleh dibilang ini adalah penangkapan yang cukup besar ya, karena sangat banyak sekali yang ditangkap atau akhirnya didapati begitu bukti-buktinya. Menurut Anda apakah si pelaku atau terduga teroris ini memang kayak seperti lone wolf begitu atau memang sudah terorganisir atau terencana begitu? Yang pertama saya mengucapkan selamat dan sukses ya atas keberhasilan teman-teman dari Densus 88 anti teror yang berhasil menangkap tersangka atas nama DE ya. Tapi sekaligus ya ini keberhasilan atau kesuksesan besar ini juga harus kita imbangi dengan keprihatinan ya. Ternyata masih ada beberapa atau tersangka-tersangka yang seperti halnya DE ini yang ditangkap di Bekasi. Yang harus dicatat bahwa DE ini bukan lone wolf karena kan terbukti ya, terindikasi kuat terafiliasi dengan jaringan ISIS. Dan yang harus dipahami dan harus diwaspadai bahwa tersangka DE itu sebagaimana yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan beberapa bukti, maka tersangka DE ini sangat tidak bisa dianggap sebagai tersangka biasa ya. Kenapa? Karena di sini tidak hanya berperan sebagai pelaku ya, tetapi juga dia sebagai ideolog. Karena mereka juga aktif sebagai propagandis menyebarluaskan konten-konten radikalisme maupun terorisme, tapi dia juga ikut membantu, memfasilitasi bahkan ya mendonasi serta melakukan pengadaan atau memiliki senjata api dan amunisi maupun berbagai sarana prasarana pendukung. Jadi ini kesuksesan yang besar ya, dan harapan kita bisa dikembangkan lebih luas lagi ya, dan saya yakin karena terorisme tidak berdiri sendiri ya. Makanya di sini bukan lone wolf karena terindikasi kuat berdasarkan dari beberapa atau pengakuan atau keterangan daripada tersangka dan beberapa bukti IT dan lain sebagainya, dia berafiliasi dengan ISIS. Ataupun kalau di Indonesia kalau di Indonesia itu afiliasinya ISIS itu adalah Jamaah Ansarud Daulah ya. Dan ini menjadi kewaspadaan kita ya. Baik, kalau nama DE ini apakah pernah tercatat atau masuk dalam daftar orang yang dicari atau mungkin dulu pernah bahkan ditangkap dan kemudian keluar lagi dan sempat deradikalisasi tapi kemudian balik lagi? Sejauh ini belum ditemukan data bahwa DE ini sebagai residivis ya. Tetapi apakah tercatat atau tidak, sebagaimana ketentuan di dalam regulasi kita, seseorang atau kelompok orang itu dapat diterapkan atau dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018, itu jikalau seseorang atau kelompok orang tersebut ya sudah masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Kalau di Indonesia ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Tauhid dan lain sebagainya, termasuk ISIS ini. ISIS ini kan afiliasinya kan Jamaah Ansarud Daulah yang di Indonesia. Ya. Baik, saya ke Bung Islah. Bung Islah, kalau bisa dikatakan ini berarti kan terafiliasi dengan ISIS begitu ya. Yang Anda lihat, apakah ini memang didanai langsung oleh ISIS begitu atau pendanaannya justru
di generate dari Indonesia sendiri gitu? Kalau kita lihat pola dari berbagai pelaku-pelaku teror sejenis DE ini, tersangka ya, bukan terduga. Densus itu selalu menangkap tersangka. Jadi orang yang ditangkap oleh Densus itu tersangka, bukan lagi terduga. Karena alat bukti dan ininya sudah mencukupi semua. Jadi memang setiap yang ditangkap oleh Densus itu tersangka sebenarnya. Nah ini pola-pola mereka ini memang ketika sejak pendanaan-pendanaan yang datangnya dari luar itu berhasil di-cut oleh kita, oleh pemerintah dan juga oleh penegak hukum, ini memang mereka biasanya melakukan pendanaan secara mandiri melalui yayasan-yayasan atau kotak-kotak berkedok infak gitu ya. Itu memang sudah biasa dilakukan. Kalau saya terus terang Bung David, yang paling menarik dari tangkapan kali ini adalah buku-buku yang disita oleh Densus itu sama seperti yang memang sering dibaca oleh berbagai tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus. Ini artinya ada satu ideologi yang memang menanamkan kepada mereka bahwa negara ini adalah negara yang harus diperangi dan mereka-mereka ini adalah orang yang terpapar pemahaman-pemahaman agama yang cenderung mengkafir-kafirkan orang lain. Ini jelas kalau dari buku-bukunya sama seperti tersangka S alias Supri yang ditangkap di Boyolali kemarin, itu bukunya sama dengan yang dimiliki oleh DE ini. Sama. Ini seperti kitab sucinya mereka begitu atau bagaimana bukunya? Ya, memang ini adalah tuntunan-tuntunan ideologi mereka seperti 10 pembatal keislaman, terus ada tanda-tanda akhir zaman, ada al-wala wal-bara. Ini adalah buku-buku yang memang biasa dikonsumsi oleh mereka. Nah, ini bisa dilihat polanya, ideologinya apa dan keyakinan-keyakinan yang dianut itu seperti apa. Ini tidak dalam konteks bahwa setiap penganut ini adalah teroris, bukan seperti itu. Artinya orang yang menganut paham ini memang cenderung akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran sejenis ini. Nah ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya ceritakan karena banyak sekali pertanyaan kok ada senjata mainan di situ. Nah perlu diketahui bahwa tersangka DE ini ya berdasarkan keterangan yang saya dapat dari teman-teman di Densus itu bahwa dia sudah melakukan iqdat itu 2 kali dalam sebulan di daerah Gunung Gelis. Ada beberapa senjata mainan di situ, artinya apa? DE ini setidaknya dia sudah mensimulasikan perang-perangan kasarnya ya. Senjata mainan ini adalah alat simulasi untuk melakukan pertempuran-pertempuran jungle training dan sebagainya. Nah ini ada pertanyaan seolah-olah kok ada senjata mainan di situ juga disita sebagai alat bukti. Nah Densus terus terang pasti akan mengamankan semua alat bukti yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan terhubung dengan gerakan-gerakan yang akan mengarah kepada teror. Pasti itu. Makanya senjata mainan, buku, semua itu akan dibawa sebagai alat bukti untuk mempertegas bahwa dia ini adalah orang terpapar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal Nur Wahid tadi bahwa ini adalah ideolog. Kalau dilihat dari konten-konten di Facebook, dia mempengaruhi orang lain dan berusaha untuk menginfiltrasi orang lain supaya sama dengan dirinya sehingga dia akan bisa meraih populasi sebanyak-banyaknya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia sebagai pembawa ideologi itu artinya apakah dia bagian dari pencuci otak bagi pengantin begitu? Ya bisa jadi suatu saat karena memang kalau dilihat ya dari konten-kontennya dia juga menerjemahkan dari bahasa Arab baiat terhadap pimpinan ISIS yang baru. Ketika ada pimpinan ISIS yang lama itu terbunuh misalnya kan ada pimpinan ISIS yang terbaru yang ditangkap. Nah dia akan merevisi baiat itu mengacu kepada pimpinan yang baru. Dia terjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya apa? Dia ini sudah sekelas ideolog yang berusaha menginfluen orang dengan baiat-baiat dan sumpah setia terhadap ISIS yang ada di Timur Tengah. Sudah selain itu juga dia menerjemahkan berbagai narasi-narasi digital, kejayaan-kejayaan ISIS, khilafah dan sebagainya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan disebarkan melalui media sosial. Nah ini pasti sudah dalam pendalaman Densus, semua yang terlibat pasti akan didalami dan tidak mustahil Densus pasti akan lebih tahu. Kalau untuk urusan jaringan, penangkapan dan sebagainya itu Densus 88 dan Pak Brigjen Nur Wahid mungkin lebih paham. Kalau saya lebih memahami pola-pola dan gestur bagaimana mereka, apa yang dibaca, apa yang dimiliki mereka. Ini kan sebenarnya pola-pola yang standar di dalam jihadis yang mengatasnamakan agama ini.
Baik, saya kembali ke Pak Ahmad Ruwahid. Pak, itu tadi kata Kapolda, ada senjata airsoft yang kemudian diubah menjadi senjata api begitu. Nah, apakah itu memang memungkinkan seperti itu tuh Pak? Ya, yang bersangkutan di ini kan terindikasi atau dari keterangannya atau dari hasil mapping atau identifikasi dari Densus kan sebagai pegawai, salah satu pegawai BUMN ya. Nah, orang bisa menjadi pegawai BUMN kan otomatis intelek, punya kemampuan, punya kompetensi, punya jaringan, ya kan. Nah ini jadi sangat mungkin ya, makanya yang saya katakan tadi dan dikatakan oleh Cak Islah tadi bahwa ini tersangka ini sangat kafah, sangat utuh, sangat komplit. Tidak hanya sebagai pelaku dalam artian dia dia tidak hanya sebagai pelaku, tapi dia juga menginfluen ya, menyuruh melakukan atau sebagai ideolog. Kemudian dia juga turut serta, dia membantu bahkan melakukan penggalangan atau mendonasi. Ini sangat utuh ini. Jadi dan dia pernah melakukan idat ya 2 kali di Gunung Gelis, mempersiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan saya yakin ini bisa dikembangkan ke depan ya, ke jaringan yang lainnya ya. Jadi sangat kompeten yang bersangkutan sebagai tersangka intelek lah menurut saya ya, karena punya kemampuan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik, kalau dari informasi yang Anda miliki, apakah si pelaku ini, DE ini sudah menargetkan sesuatu begitu? Mungkin dalam waktu dekat ada target tertentu yang kemudian harus dieksekusi? Ya, informasi yang didapat ya dari teman-teman Densus ya, sebagai eksekutor dalam law enforcement ya, dalam identifikasi awal setelah ditangkap ya, dia kan informasinya kan mentargetkan untuk menyerang Makobrimob gitu ya. Tapi masih akan kita dalami lagi ya, masih didalami lagi. Ini kan baru keterangan sementara ya. Wow, Makobrimob ya. Makanya senjatanya begitu sangat besar dan peluru-peluru tajamnya juga dengan milimeter yang cukup besar Pak ya. Nah, ya seperti itulah. Baik, Pak Ahmad, bagaimana dengan ininya? Tadi kan ada dikatakan senjata itu bisa diubah begitu. Kemudian tentunya mereka mendapatkan amunisi yang senjata api begitu. Nah, ini bisa didapatkan dari mana peluru-peluru yang tajam ini? Ya, masih didalami terus. Ya, ini sekali lagi ini baru keterangan atau informasi sementara ya dari hasil interogasi sementara oleh penyidik Densus 88 anti teror Polri ya. Masih didalami terus. Nanti biar diupdate oleh humasnya Polri ya. Oke, tapi kalau tadi ada disebutkan bahwa akan menyerbu Makobrimob, artinya kemungkinan besar dia tidak akan sendiri begitu ya? Atau memang dia akan maju sendirian untuk jihad? Bukan, gitu? Tidak. Indikasi kuat ya, sangat terindikasi kuat dia pasti akan melakukan tidak hanya sendirian. Karena apa tadi? Ya dia di jaringan IT atau di dunia maya ya, dia mengglorifikasi tentang jihad, mengglorifikasi tentang narasi-narasi radikal terorisme dan lain sebagainya ya. Dan mereka kan juga punya akun-akun ya, dia juga sebagai admin dan lain sebagainya. Itu kan didalami terus itu sama penyidik Densus 88. Baik, ini kan dikatakan tadi juga sebagai ideolog begitu yang kemudian menyebarkannya dalam Facebook seperti itu, postingan-postingan, lalu membuat grup-grup di Telegram gitu. Apakah ini tidak bisa dicegah begitu atau belum pernah terbaca oleh BNPT? Ini kita itu belum memiliki regulasi ya yang melarang aspek ideologi atau aspek hulu radikalismenya. Tetapi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018 itu meskipun ini sudah bagus sebagai revisi daripada Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, di mana dulu Undang-Undang nomor 15 2003 itu kalau belum melakukan aksi teror atau amaliyah dalam bahasa mereka belum bisa diterapkan. Tetapi untuk yang Undang-Undang nomor 5 2018 ini bisa dilakukan untuk upaya preventive justice seperti yang sekarang dilakukan.
Jadi ketika seseorang atau kelompok orang sudah terindikasi kuat, mereka sudah masuk ke dalam jaringan, kemudian melakukan ikdat, melakukan penggalangan dana, melakukan persiapan sarana prasarana, peralatan dan lain sebagainya, ya, maka bisa dilakukan upaya penangkapan untuk mencegah sebelum melakukan aksi teror. Nah, yang jadi permasalahan, undang-undang ini belum bisa atau tidak bisa dilakukan untuk preemptive justice. Jadi seseorang yang sudah terpapar, ya, masuk dalam kategori radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme, ya, itu belum bisa dilakukan. Sehingga kami BNPT sebagai lembaga non kementerian, ya, yang bertugas membuat kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh elemen masyarakat, khususnya stakeholder terkait, ya, itu hanya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, mulai dari hulunya, yaitu kesiapsiagaan nasional, kemudian bagi mereka yang sudah terpapar tapi belum masuk dalam list DTTOT, ya, kita lakukan yang namanya kontraradikalisasi, yang berisi kontra narasi, kontra propaganda, maupun kontra ideologi. Kemudian upaya-upaya kami untuk memutus jalur propaganda di dunia maya, upaya untuk memutus jalur kaderisasi di lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan dan lain sebagainya, termasuk kita juga memutus jalur logistik. Tapi sekali lagi, ya, Densus 88 anti teror Polri ketika melihat ada indikasi-indikasi dari kelompok jaringan teror yang sudah melakukan atau sudah tergabung dalam list DTTOT, itu otomatis akan melakukan upaya-upaya intelijen berupa surveillance dan lain sebagainya, baik secara konvensional maupun melalui dunia maya. Sehingga penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Densus otomatis sudah sesuai dengan SOP, yaitu mereka-mereka yang sudah terindikasi, misalnya kayak DE ini, dia sudah tergabung atau terafiliasi, ya, dengan ISIS atau organisasi afiliasinya di Indonesia melalui mereka baiat, ya. Kemudian yang kedua melakukan upaya-upaya liko, kemudian tadi sudah melakukan ikdat 2 kali, berarti sudah unsur-unsur alat buktinya sudah terpenuhi, ya? Sudah cukup, karena minimal 2 alat bukti. Ini sudah 3 plus dia menyiapkan senjata, dia juga yang bersangkutan juga melakukan penggalangan dana ataupun mencari donasi, bahkan yang bersangkutan juga menginfluence daripada orang-orang lain. Nah, ini sudah unsurnya sangat kuat untuk dilakukan upaya-upaya preventive justice dengan ditangkap dan diproses hukum.